Halo semua, ketemu lagi di channel gua Roma NT49. Kali ini gua ajak kalian untuk melihat video suatu metamorfosis, suatu proses metamorfosis atau perubahan. Perubahan di sini tentang bagaimana sebuah motor Kawasaki Ninja 250 cc karbu tahun 2009 menjadi Ninja custom ala scrambler buatan gua sendiri. Konsepnya yang gua dapat dari beberapa referensi ya di beberapa media sosial. Oke, gak lama kita trondolin barang-barang yang semula kayak fairing, kayak ban belakang, terus kayak joknya yang gak kepake kita singkirkan. Spare part yang akan dipakai tentunya gue nyicil ya, dari mulai pelek, tromol, jari-jari, terus bracket, terus piringan, terus stangnya, terus spakbornya, sampai jadi pun itu gue nyicil, nggak gampang, dan itu butuh proses juga yang lama. Dari mulai nyicil spare part yang baru, terus pemasangan tromol, jari-jari, sampai pemulihan ban. Di sini gue juga nggak langsung dapat semuanya ya, nyicil lah gitu. Prosesnya beli spare part di daerah sekitar Otista, dari mulai pelek depan sama pelek belakang. Pelek belakang gue pakai ring 17 ya, sama depan. Lebarnya 4 in, yang belakang, yang depan 1,5 in kalau salah. Ban belakang gue pakai 140, yang depan 110-an. Oke, di sini dibantu sama Bang Sugeng ya dalam mencopoti pairing, terus juga kelistrikannya, terus pemasangan ban belakang sampai dengan tes. Ini gua di tempatnya Bang Sugeng di sekitaran Jalan Tenggiri di dekat Terminal Rawamangun. Awal itu knalpot masih racing ya, kalian bisa dengar sendiri suaranya begitu berbeda, tapi nggak sesuai dengan keinginan gua. Oke, ini speedometer gua pakai yang custom ya di pasaran. Yang penting speed bisa gua kontrol, terus juga lampu-lampu bisa terkontrol di indikator ini, sampai dengan BPM pun bisa terkontrol dengan baik di indikator kilometer dan lainnya. Oke, speedometer yang gue pakai speedometer yang banyak di pasaran, dan lampu depan gue pakai Daymaker, ada lampu tembak dan lampu kota sama lampu sorot. Lumayan terang menurut gue. Untuk tromol belakang masih tromol yang belum sesuai dengan keinginan gue ya, karena memang barangnya inden dan susah. Tapi udah gue pesen, nanti bakalan gue bongkar lagi tuh. Untuk setang depan ori bawaan Ninja karbu gue ganti pakai X Yamaha Sabre. Memang warnanya sih kuning ya, kuningnya metalik gitu. Itu dasarnya sebelum nanti gua tutupin pakai karet mobil di bawah rak setir atau pirate gitu. Oke bosku, motor Ninja custom ini gua custom sesuai dengan konsep-konsep yang ada di ide-ide gua ya. Tentunya ya pasti berbeda dengan builder yang ada di Indonesia ataupun di luar sana. hasilnya pun mungkin tidak seperti builder yang sudah profesional ataupun baru ya.
karena gua bangun ini sesuai dengan inspirasi sama keinginan. Tentunya ada plus minusnya nanti, apakah itu berhasil atau konsepnya nggak begitu berhasil, atau memang sedang-sedang aja, karena niatnya gue pakai buat harian. Oke, lanjut ke proses pemotongan rangka. Rangka ini dari awal gue potong dibantu sama Bang Gugun ya, di kelas sekitaran dekat rumah. Gugun. Pipa ini nggak sembarang pipa gue sambung ya. Tentunya di antara sambungan pipa dengan basically sasis itu ada pipa di dalamnya ya, yang lumayan tebal juga, sekitar 1,5 mili lah. Dimasukin ke dalam pipa antara sambungan satu dengan sambungan yang lain, dilas titik dan dilas sampai dia matang, terus disambungin gitu ya. Jadi nggak hanya sama menyambung, tapi di dalam pipa antara sambung-sambung ini ada pipa penghubung ke dalamnya, di dalamnya. Oke, dari mulai proses pemotongan sampai dengan pengecatan, gue memang bener konsep sendiri, dan memang hasil pengelasannya tidak sebagus seperti bengkel-bengkel builder ya. Ini konsep salah satunya. Ini gue berkunjung ke Street Art Custom. Ada Bang Firman, anak buahnya Bang Ari Perkasa di SAC Team Painting. Agendanya yaitu gimana caranya perbaiki bawaan ninja gua bawa ke sana untuk di custom sesuai dengan keinginan gua, dan alhamdulillah jadi sesuai dengan keinginan dan dipaketin, kirim balik ke alamat gua, terus nanti kita pasang di motor Ninja Custom. Ini proses pengecatan rangka ya, terus juga jok, plat joknya juga ya tidak seperti yang diinginkan awalnya. Terus dan gua modifikasi lagi joknya sampai benar-benar bisa sesuai dengan keinginan gua dan bisa dipakai nyaman ya. Nah ini dia. Terus gua coba datang ke tukang jok, bikin sarung joknya yang begitu. Nah ini dia, jadi konsep ala scrambler. Tes kelistrikan pada saat jalan malam, gue bawa ke Senayan dari rumah, lumayan gak ada kendala apa-apa. Tromol depan sama tromol belakang gak ada masalah, walaupun tromol beca ya yang gue pakai. Oke, lampu daymakernya cukup banget terang, speedometernya berjalan dengan baik, lampu sen-sennya, lampu remnya, begitupun fungsi-fungsi yang lainnya, kopling, akselerasi gas. Terus ada yang gua rubah juga di situ di standar ya, standar yang aslinya kan nggak kayak gini, gua tambahin satu, terus dia bisa berdiri dengan tegak seperti itu. Nah ini akibat dari tromol beca, ring sing jebol. Gua ganti akhirnya setelah datang barangnya, gua ganti tromol depan dan belakang sesuai dengan bawaan khusus untuk ninja, meskipun jari-jari. Tromol udah belakang dan depan sudah diganti, alhamdulillah. Oke, kita waktunya test drive. Di awal mungkin gua test drive di jalanan aspal ya, untuk ngetes bagaimana ketahanan daripada tromol, terus juga enaknya dia manuver, akselerasi ketika gigi 1, gigi 2 dan sampai dengan gigi yang paling cepat. Apakah ada perubahan yang tadinya dari pelek bawaan itu yang lumayan berat, sekarang ke pelek tromol yang kaleng itu ya, tentunya ada perubahan ya, sedikit tenaga ya lebih ringan tentunya. Untuk test drive gak hanya di jalan aspal, gue coba di jalan bertanah, tanah yang kering, tanah yang basah, lumpur. Alhamdulillah tetap bisa fungsi dengan baik, roda belakang ataupun depan. Tentunya kalau di jalan licin ya resiko ya, ban atau angin ban harus dikurangin.
Nih gua tes lagi di jalan aspal, kecepatan sedang. Alhamdulillah motor stabil, nggak ada masalah apapun. Di tanjakan atau turunan, rem atau rem depan sama rem belakang itu tetap fungsi dengan baik, karena memang cakram depan sama cakram belakang nggak ada satupun yang gua rubah sistemnya, masih tetap bawaannya. Begitupun yang belakang kalau nggak salah masih monoshock ya, belum gua jadiin double shock, dan itu masih berfungsi dengan bagus. Oke, untuk lampu sen gua pakai aftermarket ya, depan belakang itu beli di temen yang online, tapi yang second ya. Tapi lumayan, masih berfungsi dengan bagus. Oke, untuk tangki sendiri masih tangki bawaan Ninja tapi di custom. Kapasitas tangki kurang lebih 12 liter ya, kurang lebih ya. Jumbo banget kapasitas untuk motor di atas 250 cc. Lumayan bisa buat jarak jauh. Gua tes di jalan Batu Speed lumayan ya, kalau dengan tekanan angin yang sedang itu ban belakang tuh nggak ngepot-ngepot, stabil. Begitupun yang depan stabil. Alhamdulillah kaki-kaki masih stabil, nggak ada kendala apa-apa. Oke, terima kasih banyak atas support kalian yang telah menonton video custom motor Ninja Colt menjadi Ninja custom zaman kekinian. Biar enak dilihat, biar awet. Oke, terima kasih semuanya.